Jadi sebenarnya on engine angka 300 horsepower juga masih reliable ya, buat dicapai ya. Iya, kalau mobil tua itu kan pasti rentan keropos. Betul. Gitu kan, 6 titik sebenarnya kalau ya ini kan 2 nih, 2 belt. Oh, jarang dipakai bawah. Jarang dipakai yang bawah sebenarnya. Takut mentok ya? Enggak, nyempit biji. Iya itu maksud gua. Nah, oke, tadi kan udah dikasih sama Eka bocoran dikit kalau memang yang ditutupin ini VW yang pernah dia pakai untuk balap lagi. Tapi ini udah pensiun ya, Kak ya? Ini udah pensiun. Udah dibalikin ke standar sih. Ya, tapi gua masih penasaran sih mau lihat karena gua belum pernah lihat ini. Boleh. Gitu. Ya. Kita intip dulu yuk. Ya. Oke, nah ini sekarang kita lihat ternyata gue pikir tuh tadi pas ditutup karena mobilnya pensiun tuh mobilnya tuh udah nggak kerawat. Ternyata mobilnya terawat banget dan dibalikin ke standarnya. Ini masih lo pakai Kak ya buat jalan-jalan ya? Ya, buat JJS. Buat JJS ya. Gitu. Nah, ini juga gue lihat nih dalamnya nih masih masih enak dipakai buat jalan. Ini AC nyala nggak? Enggak, ini nggak ada AC. Nggak ada AC ya? Nggak ada AC. Cuma mesinnya masih mesin balap berarti nih? Enggak. Udah ganti mesin. Mesinnya di belakang by the way. Oh iya mesinnya. Oh iya, salah nunjuk gue mesinnya di belakang. Berarti memang nih udah pensiun, tapi pensiun memang mobilnya bukan nih lah. Orang kalau emang menikmati mobilnya, mobil itu meskipun pensiun, mobil itu nggak dijadiin sampah gitu aja, tapi dibalikin ke originalnya supaya bisa dinikmatin lagi kayak harian ya. Ini juga gue baru lihat nih, ternyata pedalnya kayak pedal box ya di bawah ya, bukan gantung ya. Tapi itu memang standarnya memang begitu. Standarnya memang begitu ya. Iya. Mungkin pedal box juga terinspirasi dari sini ya. Ini tahun 57 by the way. Tahun 57 ya? Lo belum lahir pasti? Belum. Jauh banget. Kalau udah lahir mungkin jenggot lo udah panjang nih sekarang nih gue ngobrol sama lo Kak. Yaudah kita lihat sebelah sana lagi ya. Ada mobil apa aja. Balik ke sebelah sini. Di sini ada BMW. Ada DX lagi Kak ya? Ya. Terus ada Mercy yang sebelah sana apa Kak? DX juga ya? Gitu. Nah, nih ada yang keluar dari ranah retro nih. BMW nih ya, E36. Ini E36-nya basicnya 323 atau 320 nih? 323 ya. Mesin yang lo pakai ini juga boleh intip dikit Kak ya? Oh, oke, mesin standar 323. Ini apa aja Kak yang lo upgrade Kak? Kalau dari sisi mesin standar semua. Standar semua? Ya, cuma ditambahin stek aja gitu ya. Terus nggak banyak perubahan sama sekali, cuma radiator diganti ya kan. Terus kipas sudah bukan kipas standar ya lagi, electric fan gitu. Udah, terus open air filter. Oh, open air filter. Kak, ini base labnya udah bisa berapa nih Kak? Dengan kondisi spek yang seperti ini? Kondisinya sih 153, 154 lah. 153 ya? Udah bisa 153, oke. Sip. Nah ini Ridwan tuh kemarin kan sebelum dia turun balapan jazz gitu, kita turun pakai balapan jazz, dia kan punya 323 juga gitu kan? Punya. Dan pertama kali Ridwan turun ke Sentul itu buat belajar balap, itu pakai 323-nya Kak. Tapi standar fullnya. Standar ya? Full standar gitu, tapi ya itu cukup inilah ya buat Ridwan tuh cukup lah buat nambah jam terbangnya dia gitu kan otomatis dia juga untuk ngehandling mobil itu lebih mudah karena memang kan pertama kali belajar rear wheel ke front harusnya jadi lebih mudah gitu kan. Gitu. Nah, yaudah nih terus kita ke sebelah sini. Ini di sebelah sini nih unik nih. Ini Toyota rasa Honda gitu. Dan Hondanya juga mesinnya nggak kaleng-kaleng. Ini mesin K20. Type R nih Kak ya? Type R. Yang K20 ini kalau teman-teman cari mesinnya itu biasanya ada di sasisnya Integra DC5 atau di sasis FD2R ya. FD2R. Nah Kak, mesin K20 ini harusnya kan injection Kak ya? Betul. Ini karena mungkin untuk turun retro jadiin karburator kali ya? Iya, karena mobil ini diikutin di Retro 2000 Max gitu. Oke. Jadi Retro 2000 Max itu nggak boleh injection. Nggak boleh injection. 2000 gitu. Terus konfigurasinya juga kita dibikin VTEC killer. Jadi kan nggak boleh ada VTEC. Oh, ini pakai VTEC killer? Iya, gitu. Camnya VTEC killer? Iya, camnya VTEC killer gitu. Nah, jadi ini yang bangun mesinnya Om Barto gitu ya. Om Barto, oke. Nah, ini juga awet mesinnya Oke. gitu. Jadi alhamdulillah ini udah
dari sebelum pandemi balap 2019 ya. 2019 itu kan sampai sekarang mesinnya nggak pernah ada trouble. Nggak pernah ada trouble ya. Nah tuh sebenarnya gini, banyak juga teman-teman yang ngebangun K20 gitu kayak untuk dijadiin mobil balap, khususnya di sasis Honda gitu kan. Tapi nggak banyak juga mesin yang bertahan karena mungkin kenapa ini lebih endurance-nya lebih bagus karena memang konfigurasinya itu masih standar gitu ya. Basicnya itu masih standar, cuma walaupun camnya pakai VT Killer. Ini kan piston sama stang standar ya? Standar. Semua masih standar, jadi memang dari sisi durability pun akan lebih kuat kayak. Nah biasanya teman-teman yang upgrade lebih tinggi lagi, mobilnya itu perlu penambahan ekstra parts lagi, yaitu dry sump, supaya memang sistem olinya itu jadi lebih stabil. Jadi kalau pakai standar tuh kak, gua kemarin ngobrol sama Apit tuh Supernova, standar nih nggak ditambahin dry sump tapi camnya udah pakai tinggi gitu kan, piston juga kompresi segala macam udah tinggi. Nah pada saat di RPM-nya tinggi, ini RPM berapa kak? Sorry. 8.000 maksimal. Nah kalau udah di upgrade itu mainnya tuh bisa di 9.000, 10.000. Nah ketika udah main di 9.000, 10.000 itu makanya dibutuhin dry sump. Biasanya tuh kalau pressure-nya tuh kalau udah di RPM tinggi tuh gampang drop. Gitu. Makanya perlu ditambahin dry sump. Jadi kalau ngupgrade mesin ini otomatis ngecek kantong lebih dalam lagi gitu kayak. Tapi ini paket hemat lah ya kayak yang cukup untuk balap retro kayak. Nah, di sebelah sini nih ada yang unik nih, ada mobil DTM nih. DTM Golden Era nih kayak. Ini juga ini Mercy kayak. Mercy apa? 190e. 190e. Basically ya, sebenarnya basicnya 190e, cuman kita ini masih dibangun juga di tempat yang sama sama DX tadi. Oke. Di Kang Yanbu, jadi ini dirubah jadi ala-ala Evo 2. Oh, ala-ala Evo 2 ya. Evo 2-nya Mercy ya. Iya, bukan Evo 2 ini ya Mitsubishi bukan. Evo 2-nya Mercy. Mercy ya. Jadi ya makanya cukup jarang ya di Indo gitu yang memang body mode-nya kayak gini gitu. Kalau tadi Mas Ican bilang DTM Golden Era, nah ya itu tuh di situ banyak. Benar. Gua nggak tahu ya, gua tuh seneng loh ngelihat kalau video-video Golden Era gitu kayak body-bodinya tuh klasik tapi aerodinamik itu juga udah dipikirin gitu kan. Benar. Dan bentuknya tuh juga aerodinamiknya tuh nggak ekstrim gitu loh. Maksudnya masih indah dilihat gitu kan. Masih indah dilihat. Nah, sekarang tuh mobil DTM-nya ada nih sekarang nih di Jakarta nih. Gitu. Nah, Kak, kalau mesin sendiri ini pakai apa, Kak? M111. M111. Ya, itu tuh punyanya Mercy C200. Oke. Ya kan, cuman kita convert lagi ke karburator, banyak karbu ya. Iya, karena basicnya retro nih kan. Gitu. Iya, gitu convert ke karburator. Oke. Lumayan sih, kita pernah dyno. Itu di 170 WHP. Oh, kenceng dong ya. Lumayan. Iya, 170 WHP itu sekitar kalau di engine itu tambah 100 horsepower lah ya, sekitar 270-an. Dan itu lumayan kencang sih. Ya udah, nih selanjutnya ini juga body nih memang lo terinspirasi dari DTM bener Kak ya? Bener ya? Ya. Di DTM-nya sendiri ada yang sama persis Kak kayak gini Kak? Banyak ya? Banyak yang sama. Banyak sama ya? Coba aja lu search ya di Google. Iya. Pasti banyak yang kayak gini gitu kan. Cuman rata-rata lebih ambles. Oke. Terus habis itu rata-rata single lug nut ya. Single lug nut ya. Pelaknya. Kalau kelihatan yang overall sih mirip-mirip sih. Iya. Ini DTM look lah ya. Gitu. Gue sih seneng banget ngeliat bodinya nih. Nanti kita tampilin juga fotonya pas lagi di track seperti apa. Karena memang nih kalau di track kelihatan tuh lebih cakep gitu. Bener-bener kayak ngeliat DTM ada di Sentul gitu kan, mobil DTM. Nah, terus sebelah sini nih, Kak. Oke. Nah, nih di sebelah sini DX juga. Ini lo pakai juga nih, Kak, buat balap nih. Nah, iya, ini justru yang paling banyak ceritanya nih. Oke. Gimana ceritanya tuh? Basically ini sebenarnya Corolla DX tahun 1981. Oke. Tadi mungkin di awal gue sempet cerita pertama kali gue balap gitu. Akhirnya dulu bokap gara-gara gue ikut balap di ikutan panas. Dia punya mobil harian sebenarnya, Nah, ini dulu mobil hariannya. Gak harian banget, cuman kita memang hobi. Jadi dulu punya DX ini tahun 1981 tahunnya. Itu kita bangun ulang, kita cat ulang. Terus mesin juga di swap pakai 4AG dulu gitu ya, pakai 4AG. Ya udah, habis itu jok Recaro gitu loh, ala ya ceper dikit pakai Rota 15 gitu kan. Nah, pernah itu balap, akhirnya waktu gue pertama kali balap, waktu itu dia ikutan balap cuma ada roll bar doang.
Even mobil juga nggak ditowing tuh ke Sentul waktu itu tuh. Iya. Yaudah, Di bawah jalan. Di bawah jalan. Karena kan masih koperasi masih rendah ya. Iya, Yang iya. penting udahlah balapan aja. Nah, waktu itu cuman bedanya gua waktu itu setelah balap lagi gua pakai VW, dia pakai ini. Beda dia sempat nurusin tuh. Oke. Sempat kecemplung lah gitu. Nah, kalau gua ada postpone dulu gitu karena baru awal-awal kerja gitu kan. Anak juga masih kecil gitu kan. Ya udah, terus akhirnya baru setahun kemudian Kak cobain mobilnya gitu. Udah di-upgrade. Iya. Waktu itu jadi mesinnya jadi 7AG. Oke. 7AG dibawa ke Om Barto juga, udah full spec waktu itu. Oke. Kenceng, langsung kita cobain waktu itu 155 lah, waktunya lumayan gitu. 155 ya? Mesin 1600 cc gitu ya. Kencang sih. Lumayan lah. Lumayan. Nah, sekarang kita intip nih mesin yang sekarang nih. Nah, kalau yang sekarang nih udah berubah lagi mesin. Udah berubah lagi ya? Nah, serupa tapi tak sama nih, sama yang itu. Bener, ya kan? Ini jadi yang di sana itu K20, yang di sini ini F20. F20 sih, ya. Mesinnya S2000. S2000. Betul nggak ya? Betul. Nah, terus ini lo kalau yang ini bedanya apa sama K20 itu speknya? Oke, kalau F20C ini sama K20, yang ini injection. Oke, oh ini injection. Ini injection, dan memang karena bawaan mesinnya itu di mobil S2K yang udah rear wheel drive, jadi gearboxnya juga sepaket sama mesinnya ini. Ini memang gearbox dan mesinnya memang bawaan S2000. Oke. Gitu. Iya. Dari sisi internal engine sebenarnya nggak banyak perubahan ya. Jadi kita cuma ganti injektornya aja. Kita ganti kopling setnya pakai Ogura. Terus udah pair clap, super tech. Kalau internal seperti piston, terus control, gitu itu semuanya standar. Standar semua ya. Dan ini juga badak juga nih mesin ini ya. Alhamdulillah ya, cukup badak nih mesinnya. Gitu. Iya. Karena ya mungkin karena banyak part standar dan nggak terlalu banyak perubahan kali Siap. ya. Nah Kak, nih gue terima kasih banget nih udah diajak tur ke garasinya. Mobil balapnya banyak banget. Nah buat teman-teman, ini kan tadi kan kita baru bahas detail satu mobilnya ya Kak nih. Kalau teman-teman lihat di antara mobil ini ada yang lebih menarik untuk dibahas, teman-teman komen di bawah. Dan nanti kita akan review mobilnya lagi secara detail bareng sama Kak. Boleh kan Kak? Boleh. Yaudah buat teman-teman yang suka sama video kita, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.